NU Jakarta berpendapat bahwa Pilkada Jakarta itu adalah salah satu tempat untuk kita berkhidmah. Oke. Dengan tujuan memastikan bahwa Pilkada Jakarta itu berlangsung secara bermartabat. Melakukan mitigasi terhadap potensi polarisasi, terhadap kemungkinan perpecahan dan seterusnya. Gimmick kita itu sesuai dengan website kita, laporin.online. Kita bilang sama siapapun hari ini, laporin online aja. Gitu. Masyarakat misalnya melaporkan nih, tindak lanjut dari BNU ini apa? Ya, 52-53% Gen Z milenial yang menjadi segmen pemilih Jakarta hari ini. Dan setengahnya adalah orang-orang pemilih-pemilih yang benar-benar baru, ya kalau bahasa Betawi baru tumben nyoblos. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Brapo dimanapun berada. Selamat datang kembali di Branda Podcast. Oke, Sobat Brapo, menuju pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November tahun 2024 nanti, kita sebagai pemilih sekaligus pemantau harus banyak mengetahui bagaimana caranya kita memantau dalam pilkada nanti. Nah, di sini udah hadir bareng-bareng sama kita ada Bang Haji Abdul Aziz SS selaku Direktur Badan Pemantau Pilkada Nahdlatul Ulama atau BPPNU. Assalamualaikum Bang Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Bang Aziz? Baik. Alhamdulillah baik ya Bang ya. Kegiatan akhir-akhir ini lagi padat nih Bang. Lagi ada kegiatan apa nih Bang? Iya, ya ini ngurus BPP. Betul. Menuju kan harus diregistrasi segala macam ya. Oke. Lagi benar-benar fokus untuk memantau pilkada nanti ya Bang. Betul. Oke. Bang, sebagai Direktur BPPNU ini boleh dong Bang dijelasin sedikit apa sih BPPNU itu, kemudian apa yang melandasi terbentuknya BPPNU ini? Ya, pada prinsipnya begini. NU Jakarta berpendapat bahwa Pilkada Jakarta itu adalah salah satu tempat untuk kita berkhidmah. Dengan tujuan memastikan bahwa Pilkada Jakarta itu berlangsung secara bermartabat. Artinya berjalan sebagaimana yang sudah diatur dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan lebih dari itu pada ujungnya bisa membawa kemaslahatan buat Jakarta sendiri. Kita ingin kemudian Jakarta pasca pilkada atau prosesnya hari ini berjalan secara baik. Pikiran untuk pilkada Jakarta yang bermartabat dan membawa kemaslahatan bagi Jakarta itu sendiri, itulah yang kemudian mendasari bahwa NU harus berperan aktif. Kemudian itu juga terakomodir oleh undang-undang bahwa peran aktif masyarakat ini juga diakomodir dalam undang-undang tentang pilkada yang menyatakan bahwa partisipasi aktif dari setiap masyarakat itu juga bisa dilakukan, dan karena itu semua kemudian PWNU Jakarta membentuk yang namanya Badan Pemantau Pilkada Jakarta 2024. Hari ini sudah terbentuk dan dalam proses untuk diregistrasi. Kita akan registrasi dan setelah itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Gitu, berarti memang sebagai keharusan NU adanya terbentuknya BPPNU ini untuk kepentingan pilkada, untuk memantau bagaimana jalannya pilkada. Ya, Bang ya. Nah, Bang, untuk BPPNU ini pastinya mempunyai tugas-tugas. Tugas pokoknya ada apa aja tuh Bang? Pada hakikatnya tugas pokoknya adalah memastikan seluruh proses dan tahapan. Ini kan masih ada, hari ini sedang proses tahapannya namanya kampanye, lalu hari tenang, pemungutan suara dan seterusnya. Memastikan semua proses itu berjalan sesuai dengan peraturan perundangan. Itu yang kemudian menjadi mandatori dari badan ini. Lalu yang kedua, kita juga melakukan mitigasi terhadap
potensi polarisasi terhadap kemungkinan perpecahan dan seterusnya. Karena kita nggak pengen Jakarta ini kemudian menjadi berlarut-larut dalam persoalan perbedaan pendapat yang muncul memang itu biasa dalam sebuah kontestasi. Nah, kita harus memitigasi supaya Jakartanya bisa berjalan dengan baik pasca pilkada sekalipun, gitu kira-kira. Selain pilkadanya sendiri. Berarti yang pertama memantau, dan yang kedua adalah mitigasi agar tidak terjadinya polarisasi dan juga perpecahan di Jakarta khususnya. Betul. Nah, caranya gimana tuh, Bang? Mencegah mitigasi dan karena kita memang lakukan pemantauan itu kemudian dengan berbagai alat yang kita punya. Pertama tentu saja kita akan memberikan arahan dan instruksi untuk semua komponen NU sampai Jam'iyah Nahdlatul Ulama di tingkat cabang, anak cabang, MWC dan seterusnya untuk sama-sama melakukan ini. Itu yang pertama. Lalu kita sediakan alatnya yang namanya pelaporan secara online, baik melalui website ataupun call center kita. Call center kita buka dan semua itu dirancang sesederhana mungkin. Bahasa umumnya dikenal user friendly lah. Karena kenapa? Salah satu hal yang harus dilakukan dan sedang kita lakukan sejak hari ini adalah mendorong setiap komponen masyarakat untuk mau melaporkan apapun yang dianggap curang, apapun yang dianggap janggal dari seluruh proses yang berjalan. Karena kita harus segera menutup. Dan kita juga kemungkinan polarisasi, kita juga harus segera mendeteksi adanya kemungkinan polarisasi, bukan cuma polarisasi, tapi juga kita harus segera mendeteksi apabila ada hal-hal yang dirasakan janggal dan kemungkinan berpotensi melanggar terhadap peraturan perundangan. Baik itu kemudian ujungnya nanti persoalan administrasi, persoalan etik, atau bahkan mungkin juga pidana. Nah, itu cara-cara yang kita lakukan hari ini selain membentuk pos-pos di tingkat cabang, itu juga kita sudah mengeluarkan PWNU sudah mengeluarkan hari ini saya kira belum semua terima, tapi udah resmi ditandatangani surat instruksi kepada cabang, MWC dan seterusnya untuk sama-sama melakukan pengawasan dengan memanfaatkan tools yang kita punya. Baik itu website kita, baik itu pos-pos pemantau kita, baik itu kemudian call center kita. Mudah-mudahan dengan cara yang lebih mudah ini nanti lebih banyak partisipasi aktif dari masyarakat maupun komponen-komponen Nahdlatul Ulama untuk melakukan pengawasan, pemantauan terhadap jalannya proses pilkada. Berarti kan di sini salah satu caranya adalah selain dari versi online-nya, kemudian ada pos-pos di setiap MWC. Nah, terus cara kerja dari kedua itu bagaimana, Bang? Pada hakikatnya secara mudah saja. Yang paling mudah biasanya masyarakat hari ini saya kira kalau di Jakarta komunikasi via WhatsApp adalah hal yang mudah. Call center itu nanti berfungsi adalah menjadi jaring pertama. Setelah dia masuk, tugas dari divisi sekretariat dan publikasi adalah untuk menindaklanjuti, mendalami laporan awal yang sudah diberikan. Jadi nanti laporan awal itu bisa jadi berasal dari call center, bisa jadi juga dari form online yang secara sederhana kita buat. Kenapa itu harus dibuat sederhana? Karena memang kita harus mempermudah seluruh laporan atau proses, dan ini harus harus dipermudah untuk kebutuhan awam, untuk masyarakat yang paling awam sekalipun. Jangan sampai dia merasa ini ribet amat sih. Kita nggak pengen kayak gitu. Tugasnya adalah setelah diambil laporan awal ini, tugas dari tim pemantau inilah untuk menghubungi yang bersangkutan, melakukan supervisi untuk kemudian dilengkapi
laporan-laporan sesuai standar yang diperlukan secara administrasi dalam bentuk sebuah laporan resmi. Jadi memang untuk laporan awal dipermudah, tapi karena ini tetap harus memenuhi standar sesuai peraturan perundangan, maka di level ini tugas dari tim adalah mensupervisi pelapor untuk kemudian itu menjadi sebuah standar yang dapat diproses secara hukum. Begitu kira-kira. Berarti dari tim BPPNU sendiri terjun langsung ke lapangan gitu, Bang? Iya, tentu secara praktek nanti akan ada beberapa model terjun ke lapangan, mensupervisi, termasuk kita harus menyiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk. Apa itu? Bisa saja kita harus melakukan tindakan-tindakan perlindungan tertentu terhadap saksi yang memang itu kemungkinan akan harus dilakukan. Ya kita nggak tahu situasinya ke depan. Masih ada sisa kampanye, masih ada hari tenang dan seterusnya. Belum tentu lagi kalau Jakartanya jadi 2 putaran kan. Itu urusannya lebih panjang lagi. BPPNU jilid 2. Ya. Oh enggak. Dalam mandat yang kita terima itu disebutkan kita adalah tim ad hoc yang bekerja hingga penetapan hasil Pilkada Jakarta. Artinya apabila nanti ternyata harus ada 2 putaran, karena kita sama-sama tahu Jakarta harus 50%, berbeda dengan provinsi lain di Indonesia, maka ya sampai itu terjadi 2 putaran ya kita terus sampai ngetok terakhir istilahnya ya pemenangnya si A. Kira-kira. Karena walaupun bersifat sementara tapi rentang waktunya benar-benar sampai penetapan gubernurnya. Dari kapan tuh? Dari sekarang ini, dari kemarin waktu SK dikeluarkan. Berarti dari saat kemarin sampai masa kampanye ataupun masa tenang nanti ataupun masa pemilihan gitu ya, sampai nanti penetapan gubernur yang terpilih gitu ya. Hasil pilkadanya. Nah dalam melaporkan pelaporan itu ada ketentuannya nggak sih, Bang? Kalau ketentuan khusus tidak ada. Kita menggunakan metode tadi yang saya katakan, kita harus permudah orang untuk melakukan pelaporan. Kalau kita sudah minta mereka sesuai standar pelaporan tertentu yang sesuai aturan, maka mereka akan kesulitan karena itu ribet sekali. Jadi setelah mereka lakukan pelaporan awal, maka kita tindak lanjuti untuk mensupervisi. Untuk mensupervisi agar laporan ini menjadi sesuai standar. Gitu kira-kira. Yang penting adalah bagaimana hari ini kita meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaporkan sejak dini apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka dengar, apapun yang mereka tahu. Nanti kita yang menilai apakah ini memang bisa dilanjutkan atau tidak sebagai sebuah laporan resmi. Setelah laporan resmi juga tentu ada banyak rangkaian-rangkaian selanjutnya yang kita menyiapkan juga tim hukum yang akan mengadvokasi untuk itu. Berarti sesimpel itu masyarakat untuk bisa memantau gitu ya, Bang? Enggak kita makanya gimmick kita itu sesuai dengan website kita laporin.online. Kita bilang sama siapapun hari ini laporin online aja. Gampang banget ya, atau bisa hubungin call centernya ya? Call center, ya. Nah, Bang, kalau misalnya dari misalnya ternyata masyarakat, misalnya contoh dari masyarakat ini menemukan suatu pelanggaran, bisa dijelaskan sedikit contoh pelanggaran yang misalnya masyarakat temukan dan bisa dilaporkan? Ada penggunaan sekolah atau tempat ibadah, di situ ditempeli paslon tertentu, atau kalau nggak ditempeli paslon tertentu dalam bentuk pamflet, spanduk dan sejenisnya, ada yang datang ke situ lalu melakukan kampanye di situ, itu langsung dilaporkan. Itu salah satu bentuk yang paling sederhana. Mereka bisa menghubungi mereka bisa langsung laporin.online. Di situ ada form yang tersedia secara sederhana untuk dilaporkan, atau ke 085 135 135
023. Oke, Sobat Bravo boleh dicatat. Ini sangat penting, apalagi untuk generasi muda yang melek akan politik. Iya. Itu wajib banget kita pantau gitu ya. Apalagi Iya. sekarang dipermudah dengan adanya laporin.online atau laporin aja kalau ada Laporin suatu online pelanggaran. aja. Laporin online aja. Oke. Nah, Bang, terus kalau misalnya udah masyarakat misalnya melaporkan nih, Iya. tindak lanjut dari BNU ini apa? Pertama tadi ya, habis mereka laporkan, lalu ada tim yang akan mensupervisi Oke. agar laporan itu lebih dalam, lebih akurat, dan seterusnya lah. Gampangnya layak sesuai peraturan perundangan. Oke. Karena itu sesuatu effort tersendiri kita lakukan. Lalu akan dianalisis oleh tim juga. Ada tim kita yang akan menganalisis bagaimana ini letak kesalahannya atau letak pelanggarannya di mana, untuk kemudian direkomendasi. Yang namanya dalam ajang pilkada seperti sekarang, itu kemungkinan rekomendasinya adalah, oh ini pelanggarannya administratif, gitu. Oh ini pelanggarannya etik karena dilakukan oleh penyelenggara. Oh ini pelanggarannya pidana. Tentu pasca ini tugas berikutnya adalah ke Gakumdu. Itu yang paling dekat. Ya. Atau oh ini pelanggarannya etik, maka ini harus diteruskan ke DKPP. Yang memang menangani masalah-masalah etik. Oh ini pidana masuknya. Apakah itu masuk pidana pemilu atau yang lain, itu nanti dilihat masalahnya. Yang jelas setelah analisis dan rekomendasi ini, maka yang melakukan proses selanjutnya adalah tim hukum kita. Kita punya tim ahli-ahli hukum di PWNU yang akan melakukan pendampingan proses ini untuk ditindaklanjuti tadi berdasarkan rekomendasinya. Apakah memang selesai di Gakumdu? Apakah memang harus dibawa ke DKPP misalnya? DKPP itu kan bisa saja kan di bawah itu terjadi pelanggaran justru oleh pelaksana, bukan oleh masyarakat atau pendukung paslon. Iya, betul. Iya, itu kan masuk ranahnya DKPP. Kalau yang gitu. Nah, itulah yang akan kita lakukan. Yang jelas, kita sudah menyiapkan tim hukum yang punya kapasitas untuk mensupervisi, melakukan advokasi terhadap setiap laporan-laporan yang memang akan diteruskan nantinya. Tentu itu sudah dilalui oleh analisis oleh tim yang juga kita buat khusus untuk menganalisa itu. Gitu. Oke. Sejauh ini dari website, kemudian dari call center, udah ada aduan dari masyarakat belum? Belum, kita baru bukakan kemarin dan kita belum publis. Baik. Kenapa kita belum publis secara besar-besaran? Karena hari ini kita harus meregistrasi dulu. Jadi menurut aturan badan pemantau kayak kita ini harus terregistrasi di KPU. Untuk urusan kalau Pileg sama Pilpres kemarin kan registrasinya di Badan Pengawas Bawaslu ya. Kalau untuk Pilkada ini kita registrasi dulu di KPU. Nah ini hari ini karena kita baru dapat kemarin amanahnya, hari ini sedang diurus registrasinya, nanti setelah registrasi baru kita publis lebih besar lagi. Oke. Kemudian Bang, kalau misalnya ternyata dari masyarakat ada yang mengadukan via website atau via call center, tapi ternyata itu bias gitu. Nah, itu gimana tuh Bang solusinya? Ya itu tadi tim kita di level pertama itu akan mendalami laporan. Dari situ bisa dianalisa bias apa enggak. Ini sebenarnya main-main apa enggak. Saya percaya tim kita mampu melakukan analisis itu. Kenapa? Karena tim kita itu terdiri dari orang-orang yang memang punya kemampuan untuk itu. Ada mantan penyelenggara di tingkat kota dan provinsi, ada mantan pengawas di tingkat kota dan provinsi. Itu adalah kader-kader NU yang hari ini kita tarik untuk memperkuat tim ini. Mereka udah lebih tahu bagaimana menangani hal-hal seperti itu. Makanya tadi kita juga bagi prosesnya setelah kita terima, didalami, lalu nanti kemudian dianalisis. Baru ketahuan tuh seperti itu. Ya udah nggak usah diterusin. Ini orang cuma mau main-main aja kok, nggak serius sebenarnya gitu. Kan kita juga tadi
fungsinya selain memastikan proses ini berjalan sesuai aturan, kita juga harus melakukan mitigasi terhadap polarisasi. Biasanya kayak gitu kan sebenarnya ingin membuat satu efek yang kemudian masyarakat menjadi terpecah belah, terjadinya polarisasi dan macam-macam. Nah, disitulah fungsi kita. Justru, ya. Kemudian nih, Bang, terus kan tadi masyarakat registrasi BPPNU ini registrasi terlebih dahulu, kemudian langsung dipublikasi. Nah, program terdekatnya itu selain memantau dan mencegah polarisasi, apakah ada pendidikan politik kepada masyarakat? Kayak gitu? Jadi memang fungsi lain dari Badan Pemantau ini ada yang namanya proses pengawasan. Itu kan bukan cuma proses pengawasan apa yang dilakukan paslon, bukan cuma proses pemantauan apa yang dilakukan oleh pelaksana, tapi juga bagaimana memantau tingkat partisipasi masyarakat. Demokrasi satu hal yang tentu dibangun untuk mencerdaskan seluruh lapisan masyarakat terhadap sebuah proses seperti kontestasi seperti ini, dan menjadi fungsi lain dari Badan Pemantau ini adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih Jakarta. Cara untuk meningkatkan partisipasi pemilih itu adalah melalui pendidikan politik, yang kemudian kita sebut sebagai pendidikan untuk pemilih. Kita juga punya program untuk serangkaian pendidikan untuk pemilih. Ada 50%, mungkin di level saya kurang update datanya, 52-53% Gen Z milenial yang menjadi segmen pemilih Jakarta hari ini. Dan setengahnya adalah orang-orang pemilih-pemilih yang benar-benar baru, ya kalau bahasa Betawi baru tumben nyoblos. Betul. Gitu kira-kira. Pertama kali nyoblos. Ini tantangan besar. Ini tantangan besar karena mereka, satu mungkin kita harus tingkatkan partisipasinya dengan cara yang tentu sesuai dengan segmen itu. Pendidikan politiknya tentu tidak bisa dalam bentuk yang konvensional. Kita punya beberapa program yang intinya adalah melakukan edukasi terhadap segmen ini, sehingga harapannya partisipasi pemilih besok itu akan tinggi. 2017 tingkat partisipasi politik kita sebenarnya sudah naik dibanding 2012. 2012 itu tingkat partisipasi politik itu masih di level 70-an%, lalu 80-an% di 2017. Kita harapin besok lebih naik lagi, karena itu penting sebagai bagian dari keberhasilan pilkada itu sendiri yang tadi menjadi tujuan utama, kemaslahatan Jakarta dan tentu Jakarta yang lebih baik ke depan. Kalau misalnya partisipasinya juga tinggi, gitu kira-kira. Berarti selain sebagai pemantau pilkada, kemudian juga mencegah adanya polarisasi dan perpecahan di masyarakat terkait pilkada ini, tapi juga ada program-program terkait yang mengajarkan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama Gen Z. Tapi kalau misalnya untuk selain Gen Z, ada program, rencana program lagi nggak? Iya, jadi tadi mungkin saya cuma perumpamaan. Pada hakikatnya pendidikan untuk pemilih itu akan ditujukan kepada seluruh segmen pemilih. Yang tadi saya maksud dengan Gen Z milenial adalah karena pasti ini bukan cuma ini segmen gede gitu loh dalam pemilih kita, tapi unik karena kenapa? Banyak dari mereka belum pernah ikut nyoblos. Jadi pasti itu modulnya akan berbeda dengan masyarakat yang lain secara umum. Kalau yang udah 2-3 kali kan mungkin effortnya adalah effort bagaimana mereka mau lebih peduli dan mau menggunakan hak pilihnya. Tapi kalau yang ini kan effortnya berbeda karena emang pilkada ngapain sih? Jangan-jangan pertanyaannya sesederhana itu nanti. Nah kan berbeda lah intinya. Jadi bukan berarti kita tidak ngopenin ya. Yang bagian itu bukan. Tapi ini memang kita siapkan nanti effort tersendiri buat pemilih milenial Gen Z. Pasti banyak program dari BPPNU terkait menuju pilkada ini. Bang, kemudian berikan pesan dong Bang kepada pemilih nih, kepada masyarakat Jakarta.
kan masyarakat Jakarta pemilih ini kan sebagai peran terbesar untuk memantau jalannya pilkada berjalan dengan lancar. Iya. Boleh silakan. Iya. Gini, pemimpin besok itu yang namanya pilkada itu jangan dilihat cuma sebuah sarana untuk memilih pemimpin. Enggak. Sesungguhnya pilkada itu lebih besar dari itu kepentingannya. Menjaga kepentingan Jakarta untuk lebih baik ke depan. Saya perlu ingatkan kepada siapapun bahwa postur Jakarta besok itu akan berbeda. Postur Jakarta besok akan berbeda dan karenanya marilah kita gunakan hak pilih kita dengan baik, tapi juga jangan lupa, jangan takut untuk melaporkan apapun hal yang janggal, apapun hal yang menurut kelihatannya nggak baik, itu sampaikan ke kita. Baik itu lewat website laporin.online ataupun ke call center kita 085 135 135 023. Nanti pasti kita lakukan publikasi khusus lah. Pasti dibentuknya BPPNU ini punya maksud dan tujuan yang sangat bermanfaat untuk nanti melancarkan pilkada di bulan November nanti. Yang penting masyarakatnya jangan ragu untuk melapor jika ada kecurangan atau pelanggaran yang dilihat dari masyarakat. Karena kita harus sama-sama jagain ini. Betul, jaga Jakarta untuk 5 tahun ke depan. Betul, paling tidak ya. Betul. Oke, Sobat Brapo, mungkin sekian untuk podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk melihat nih apakah sudah terdaftar untuk memilih di pilkada nanti. Jangan golput. Ingat, jangan golput karena masa depan Jakarta adalah masa depan kita. Pemilih yang cerdas, wujudkan Jakarta yang berkualitas. Jangan lupa untuk nonton podcast Branda Podcast di lain episode-nya yang gak kalah serunya lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.